Justru ya, saya juga dulu pernah di posisi seperti Dr. Richard. Oh ya? Gini maksudnya, saya dulu waktu pertama kali observasi mengenai Islam, observasi ya, ngamatin dulu dong, ya, terus mempelajari kan. Tapi yang saya pelajari, yang saya amati bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Oke. Sudah tahu bedanya kan? Iya. Muslim ya, orangnya jadi, pelakunya jadi. Pada waktu saya ngamatin pelakunya, saya dulu mikir begini, kok Islam begini ya? Berantem di sono, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Kok seperti kayak orang nggak pernah ada damai gitu. Udah begitu kan, tahu sendiri WTC dulu ya. Tahu kan, bisa bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini kondoditan ini menjelaskan tentang Islam kepada Dr. Richard Lee. Sampai Dr. Richard Lee ini meneteskan air mata. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Yang benar Islam itu bukan keras, tegas gitu. Ya, jadi dulu waktu saya ngelihat Muslimnya, saya sempat ketahan, jadi agak lama gitu. Tapi setelah ngeliat Islamnya, baru kelihatan bedanya gitu. Oh ternyata hal-hal yang salah dilakukan oleh Muslim itu tidak diajarkan loh di Islam loh. Siapa yang ngajarin kau Dondi? Sampai melihat Islam yang sesungguhnya, bukan Muslim. Ya mungkin memang sudah jalan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada satu kelompok lah yang waktu itu saya nilai memang negatif. Memang semuanya ada peran dari media. Media kan penting banget kan memang kan. Setelah saya ngeliat begitu, ya qadarullah saya melihat juga video yang lain. Ada video ternyata juga, oh ternyata ajarannya tuh nggak seperti itu loh gitu. Oke. Ya, jadi kalau yang digambarkan di media itu Islam itu jelek, karena kita melihat dari sumber informasi yang salah gitu. Saya setuju. Nah, Saya melihat langsung dan merasakan langsung. gitu. Nah, pada waktu saya pertama kali masuk Islam, begitu saya ketemu guru, kan orang ya masuk Islam kalau nggak punya guru itu seperti terjun ke hutan belantara loh, beneran. Nanti ada orang bilang Islam lu Islam apa? Islam NU, Islam Muhammadiyah. Oh, kok ada Islam NU, Islam Muhammadiyah gitu kan pikir. Oh, buat orang Islam yang baru masuk kan bingung. Alhamdulillah saya diketemukan dengan seorang guru kampung. Seorang Habib, Nggak terkenal. sama sekali nggak dari media. Tapi dia seorang Habib, ya. Dulu istrinya itu ustazah di TVRI. Oke. Udah meninggal, terus dia ada masalah, sampai akhirnya tinggal di sebuah kampung, benar-benar kampung. Saya dikenali dengan dia, Habib itu, setelah saya belajar Islam ya. Bukan dari media, bukan dari YouTube, bukan dari mana-mana, dari dia nih soal Islamnya. Kaget saya. Serius. Pulang dari rumah Habib itu, saya bunuh semut yang nempel di tangan saya aja mikir 2 kali. Bayangin, kalau dulu lihat semut, mau udah fokus gitu ya. Pulang dari rumah Habib lihat semut begini, saya singkirin aja. Memang kita dikasih hak untuk makan binatang. Tetapi tidak semua binatang kita boleh bunuh dengan bebas gitu. Sampai segitunya ajaran Islam. Bingung kok, loh, kok bukan begini yang Islam saya bayangkan gitu loh. Lembut, damai. Lembutnya. Dan saya sangat terkesan begini. Di dalam Islam kita kenal istilah hablum minanas, hubungan antara manusia kan. Juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala namanya hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, hablum minanas. Saya ingat banget Habib itu bilang begini. Bilang aja, anggap aja hablum minallah, hubungan kamu dengan pencipta kamu tuh udah bagus sekali. Ibadah kamu bagus sekali. Tetapi kalau ada kecacatan di dalam hubungan kamu dengan manusia yang lain, entah dia muslim, entah dia belum muslim, ada yang cacat nih, kamu berbuat sesuatu yang salah, menzolimi mereka, gak usah banyak-banyak, kecil aja, udah cacat Islam kamu. Itu diajarkan. Sampai begitu. Tapi kenapa umat Muslim nggak tahu itu ya? Ya. Nggak semua oknum ya, beberapa ya. Ya. Jadi ya, belajar Islam itu memang bukan harus seperti yang gimana ya. Islam itu kan kalau boleh dibilang gini, seperti apa ya, kalau kita bayangkan seperti lebah. Lebah itu kalau nggak diapa-apain, nggak diganggu kan juga nggak ganggu kan. Mereka hidup sendiri, cari madu dan segala macam, menghasilkan madu gitu kan. Tapi coba ada yang ganggu, tek gitu. Kan dia akan kejar yang ganggu tuh. Kalau udah nyebur sungai baru tuh lebah nggak bisa ngejar gitu. Sampai kemana kan dia akan kejar gitu kan. Islam begitu. Jadi mungkin gini, jadi seolah-olah di dalam Islam itu kelihatannya keras segala macam gitu ya. Tadi kan bilang keras gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Islam itu sebenarnya ya cinta damai. Enggak. Tapi jangan diganggu gitu. Kalau aku kenal guru-guru yang lain, menurutku jauh dari kata-kata itu. Cinta damai. Cinta banget. Maksudnya cinta damai atau enggak? Cinta damai Cinta banget. damai, itu dia maksud saya. Jangan dipotong-potong kalimatku. Banget, jadi kerasnya yang banget. Maksud saya gitu. Nah sekarang Islam aja tuh sendiri artinya apa sih? Nggak tahu. Udah tahu? Belum tahu? Nggak tahu. Damai. Literalnya tuh damai. Ya. Kemudian bisa selamat, patuh, taat, tunduk. Tapi yang paling esensinya Islam itu berserah diri. Submitted to one true God gitu. Oke. Sebenarnya itu. Jadi
Islam adalah berserah diri. Muslim adalah orang yang berserah diri. Nah, sekarang oke lah kalau kita bicara semua agama juga pasti ada kambing hitam lah ya. Pasti ada kelompok-kelompok ekstremis di dalam setiap agama. Semua pasti ada. Cuman kenapa kok Islam yang paling sering difitnah? Di seluruh dunia loh ya. Saya nggak Islam ngomong. yang paling sering difitnah apanya nih? Pernah dengar dong Islamofobia? Oh, oke. Ada nggak Sedikit-sedikit dibilang teroris. Ada nggak Christianity phobia? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Ada nggak Buddha phobia? Tapi sebenarnya di Kristen juga kan sebenarnya banyak masalah juga ya. Salah Oke. satunya di dalam organisasi kan juga sebenarnya cukup banyak masalah juga. Bukan tanpa celah ya. Semua punya masalah semua ya kalau menurutku ya. Itu masalah manajemen, Ya. ya, masalah organisasi, masalah institusi, Hmm. tapi bukan masalah di ajaran. Gitu. Oke. Semua agama pasti ada masalah seperti itu ada. Kalau mau bicara denominasi di Kristen jauh lebih banyak daripada Muslim. Iya, oke. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Kenapa Islam kok yang paling banyak Kenapa? difitnah? Karena Islam itu adalah orang-orang yang ingin menegakkan moral atau akhlaknya. Contoh, LGBT. Sangat ditolak sama Islam. Ya kan, kayak gitu-gitulah. Kita tahu lah di dalam masyarakat kan ini ada racun-racun di dalam masyarakat. Judi, LGBT, minuman keras, apalagi narkoba, free sex. Ini kan, apa namanya dibilang, penyakit masyarakat. Ini semua kan ditolak sama Islam. Islam tidak kasih toleran yang begini gitu. Kalau ada Islam yang masih melakukan ini berarti dia belum muslim beneran gitu. Nah, terus Islam juga yang paling istilahnya menegakkan moral Islam di dalam keluarga, satu keluarga. Makanya banyak yang menyerang Islam karena apa? Karena orang Islam tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang buruk yang di luar ajaran gitu. Kalau kan pernah di Amerika kan? Yang di Amerika gimana? Christianity kan majority kan? Tapi yang melakukan hal-hal yang buruk juga orang-orang Kristen kan? Dan itu dianggap normal. Betul kan? Tapi kalau di Kristen kan, di Islam nggak bisa begitu. Di Islam udah dari rumah lu udah diajarin gitu. Kalau di keluarga Kristen yang saya tahu, apalagi di Amerika, saya juga punya kenalan banyak lah ya. Kekristenan, istilah Jesus dan segala macam itu hanya sudah menjadi tradisi gitu. Tapi tidak diresapi masuk dalam hati untuk dijalankan. Yang masih menjalankan mungkin hanya orang-orang generasi dulu lah, yang tua-tua. Yang muda-muda coba kalau di Amerika. Pasti tahu lah, lebih tahu lah dari saya lah. Faktanya sih seperti itu. Ya. Nah, karena Islam mencoba menjaga moral dan akhlak itu, banyak pihak yang ingin menghancurkan. Kenapa? Ya kan Islam pangsa pasar yang besar gitu. Muslim di dunia ini kan pangsa pasar yang besar. Contoh lah, umat Islam. Perempuannya menggunakan kerudung kan. Yang menjual shampoo kan nggak bisa jual istilahnya. Kayak gitulah Oke. contohnya. Fashion. Ya kan? Di dalam Islam jelas. Fashion Nggak boleh diatur. ketat, Nggak boleh ketat, nggak boleh terbuka. nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah sekarang orang-orang yang menjual, yang bisnis di dalam fashion, susah kan jual ke orang. Kalau benar apa yang dikatakan Kodondi, Hmm. mereka menyerang, tapi juga ada pintu masuknya dan ada celahnya, yaitu umat Muslim juga. Iya. Yang ajarannya sedemikian bagus, Hmm. tapi tidak direpresentasikan dengan Dengan baik. baik, Itu iya. adalah celah orang untuk masuk, Betul. sehingga membuat stigma-stigma. Betul. Memang Kristen tidak hanya diserang dari luar, tapi dari internal juga. Liberal, pluralisme, kayak gitu-gitu juga menyerang Islam dari dalam. Tapi Kodondi akhirnya mualafnya karena apa nih? Di tangan siapa? Ustadz mana? Di Ustadz Kampung, Ustadz kampung, Habib itu. bukan. Ada seorang pondok pesantren yang dekat rumah lah, nggak jauh lah. Dia juga punya pondok panti asuhan. Tetapi pada dasarnya pada waktu saya datang ke Ustadz itu untuk minta disyahadatkan, bukan karena Islam dan Muslimnya, bukan. Yang itu saya sudah paham, sudah saya tinggalin. Tetapi yang saya yakini bahwa memang benar Islam yang benar, karena di dalam kitab sucinya, di dalam Quran, itu sudah banyak sekali yang tidak terbantahkan mengenai sains. Itu yang bikin saya udah nggak bisa apa-apa, ini yang benar. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonditan ini. Jadi kalau kita pelajari, kalau kita resapi, seperti itulah lembutnya Islam itu. Seperti itulah indahnya Islam itu, nyamannya Islam itu, damainya Islam itu. Tapi seringkali mereka itu melihat bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Mereka itu melihat kepada yang buruknya, tidak melihat kepada yang baiknya, bagaimana ajarannya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.